Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami peserta Latsar CPNS BPSDM Jabar dari wilayah pemerintah Kota Bekasi Angkatan 3 Kelompok 1A akan berdiskusi mengenai MPP atau Mall Pelayanan Publik yang ada di Kota Bekasi. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kami. Yang pertama yaitu saya, Diantri Pratiwi, bekerja sebagai Pranata Laboratorium Kesehatan di UPTD Puskesmas Jati Asih. Saya Nisaulia Rahmawati sebagai asisten apoteker di UPTD Puskesmas Bojong Rawalumbu. Saya Riani Putri sebagai asisten apoteker di UPTD Puskesmas Kota Baru. Saya Darmawan Gustianto sebagai sanitarian di UPTD Puskesmas Bojong Rawalumbu. Saya Safa Anjani Leonita, pengelola sumber pendapatan asli daerah di Bapenda Kota Bekasi. Nah, di sini kita akan membahas tentang masalah MPP atau pelayanan publik nih. Ini ada yang tahu nggak mau pelayanan publik itu apa? Jadi aku akan menjelaskan. Ada yang tahu, ada yang enggak ya? Punten Om, saya nggak tahu. Saya nggak tahu MPP apa sih? Aku ngejelasin sedikit ya. Jadi mau pelayanan publik atau MPP itu khususnya di Bekasi ya. Kita ngejelasinnya. Cuman aku jelasin sedikit nih. Jadi MPP atau mau pelayanan publik itu ialah sebuah instansi pemerintah yang menyediakan tentang pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat nih. Nah, jadi MPP yang ada di Bekasi itu terbagi menjadi dua lokasinya. Yang pertama itu ada MPP pusat dan juga GPP. Nah, MPP pusat itu ada dua di Bekasi. Yang pertama itu ada di di Jalan HM Joyo Martono atau di BTS Mall. Di sini ada kan BTS Mall, sama ada di Margahayu Bekasi Timur. Nah, GPP yang dipunyai MPP Bekasi itu ada dua. Yang pertama itu ada di Pondok Gede, yang kedua ada di Cibubur. Nah, jadi untuk mempermudah pelayanan atau dapat menjangkau secara keseluruhan, MPP Bekasi itu menyediakan juga GPP yang bertujuan untuk mencakup semua lapisan. Gitu. Punten mau nanya, ada pelayanan apa aja sih di MPP? Izin jawab ya, Teh. Kalau setahu aku tuh di sana ada perpanjangan SKCK, habis itu ada perpanjangan KTP, terus akte kelahiran, KK, pembuatan paspor baru, terus ada juga membayar pajak kendaraan. Tapi kayaknya masih banyak lagi, Teh, yang nggak bisa aku sebutin. Teh, instansi dari yang bekerja sama MPP itu apaan aja, Teh? Kalau setahu aku, MPP itu bekerja sama instansi seperti Polres, Disdukcapil, Bank BJB, terus ada DPM PTSP, Dinkes, PDAM, TASPE, pokoknya masih banyak deh. Kalau alur pelayanan di MPP itu gimana sih, Teh? Nih, menurut pengalaman aku ya, itu yang pertama, kita ambil nomor antrian dulu. Itu tuh bisa online di website namanya mpp.bekasikota.go.id. Nah, habis itu nanti kita pilih salah satu aja pelayanannya yang kita mau kerjain. Nah, habis itu pilih tempatnya deh, tempat pelayanan yang kita pengen tuju. Jadi di website itu ya, Teh. Tapi kalau cara ngetahuin syarat-syaratnya yang dibutuhin, terus pelayanannya itu dimulai dari jam berapanya itu ada yang tahu nggak? Nah, aku tahu nih, aku jawab ya. Jadi bisa dilihat nih di web juga sama kayak yang disebutin sama Safa tadi di mpp.bekasikota.go.id. Terus nanti kamu pilih aja pelayanan yang kamu butuhkan apa. Misalkan pelayanan apa ya? Mungkin perurusan apa untuk mengurus izin tenaga kesehatan kali ya. Nanti kamu klik aja di situ, nanti di situ keluar tuh persyaratan itu apaan aja. Kemudian kamu penuhi semua syarat-syaratnya, kemudian kamu upload. Setelah syaratnya di-upload, nanti udah tinggal kamu tungguin aja deh. Paling kalau secara normal paling cuma baru beberapa hari udah jadi, nanti kamu tinggal download aja deh. Nah, untuk waktu pelayanannya itu dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Yang penting kamu kalau mau melakukan urus perizinan di website itu secara online, kamu jangan boleh lewat dari jam 3 sore gitu. Berarti nggak boleh lewat dari jam 3 ya? Jangan. Berarti enak banget pelayanan,
Iyalah, enak dong. Sekarang kita udah dipermudah nih dengan pelayanan online ini. Jadi kita yang bekerja dari pagi sampai sore, yang nggak punya waktu untuk datang langsung, kita bisa lewat website aja deh online. Udah Emang kita nggak perlu isi. antri ya Kang? Nggak kayak dulu tuh, kayak zaman dulu kan harus antri dari subuh gitu ya. Iya dong, seiring perkembangan teknologi saat ini nih, di era digital yang benar-benar canggih, pemerintah Kota Bekasi itu juga menyiapkan inovasi. Dia membuat inovasi untuk meningkatkan pelayanan publik berbasis online, contohnya itu MPP atau Mall Pelayanan Publik. Jadi nggak perlu lagi untuk ngambil antrian kayak zaman dulu dari subuh-subuh, itu udah nggak perlu lagi. Terus Kota Bekasi ini tuh keren juga loh, karena sekarang tuh dia lagi menuju Smart City. Pada tahu dong Smart City? Itu tuh terdiri dari 5. Yang pertama tuh ada Smart Government, Smart Living, Smart Economy, Smart Society, Smart Environment, dan Smart Branding. Oh, ada 6 deh ya. Terus upaya yang dilakukan Bekasi itu juga selaras tahu sama upayanya Smart Governance. Jadi tuh semuanya tuh sekarang serba terintegrasi deh. Kita tuh menerapkan sistem digitalisasi. Jadi tuh semuanya benar-benar udah mudah. Terima kasih Lot Esafa penjelasannya, tapi mau tanya lagi nih, dimensi Smart City-nya itu apa sih sama contoh-contohnya? Dari aku tahu, yang pertama kan Smart Government ya. Jadi Smart Government itu dia sistemnya lebih mendekatkan masyarakat dengan pemerintah. Contohnya itu aplikasi Silat dan Simple Antri yang membuat masyarakat itu menjadi dekat loh dengan pemerintah, nggak ada jeda kasta gitu. Selanjutnya yang kedua yaitu Smart Living ya. Smart Living itu dia berdasarkan kepraktisan dan efisiensi. Jadi lebih menjunjung tinggi faktor kenyamanan. Contohnya itu aplikasi si Brojo, si Joni, sama si Taro. Itu sih yang aku tahu. Nah, kalau untuk yang smart economy itu adalah pembangunan tata kelola perekonomian yang mampu menghadapi tantangan, juga adaptif sama perubahan. Jadi terwujud deh tuh ekosistem yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat yang selaras dengan sektor ekonomi unggulan daerah. Terus kalau yang smart society itu dimensi pembangunan tata kelola ekosistem masyarakat yang humanis dan dinamis, baik itu antar individu atau kelompok, sama antar kelompok dengan kelompok. Contohnya seperti pembelajaran jarak jauh sama pembelajaran hybrid blended learning. Nah, yang selanjutnya nih, kelima, tentang smart environment. Jadi smart environment itu dimensi pembangunan tata kelola lingkungan yang pintar, di mana pembangunan sarana dan prasarana bagi masyarakat yang berorientasi pada lingkungan hidup, sehingga terwujudnya tuh tata kelola lingkungan yang baik, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Contohnya aplikasi Sidotinja, kan. Selanjutnya yang keenam atau yang terakhir adalah smart branding, atau pencitraan daerah kota yang cerdas yang bertujuan untuk membangun daya saing usaha, kepastian usaha berusaha, ekosistem pariwisata, dan penataan wajah daerah kota. Contohnya adalah pembangunan JPO sama fasilitas pejalan kaki. Tuh. Kasih banyak nih Kang buat ilmu-ilmunya. Tapi satu lagi nih nambahin. Kalau smart governance tuh apa sih? Aku belum tahu juga nih. MPP tuh masuk ya ke dalam smart governance ya? Iya, MPP tuh masuk ke dalam smart governance. Jelas masuk ke dalam smart governance sesuai yang tadi dijelasin. MPP itu termasuk salah satu inovasi yang membuat Bekasi itu menuju smart governance dan smart city. Nah, aku mau jelasin dulu nih, smart governance itu maksudnya tuh tata kelola pemerintah yang cerdas, yang bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kinerja pelayanan publik, kinerja birokrasi pemerintah, sama kinerja efisiensi kebijakan publik. Itu Teh Aryani. Gitu ya. Kalau MPP juga masuk ya Teh ke smart governance-nya ya? Iya, masuk Teh. Tapi kok aku baru dengar ya kalau tentang MPP ini, baru-baru ini gitu baru dengar. Iya emang sih,
emang kekurangan dari MPP itu dia kurang sosialisasi ke masyarakat. Jadi banyak masyarakat yang belum tahu tentang MPP ini. Terus juga kurangnya mungkin kurang untuk masyarakat yang belum mengerti teknologi ya, seperti mungkin lansia. Jadi mungkin itu sih kekurangannya Teh dari MPP, kurang sosialisasi ke masyarakat. Jadi banyak masyarakat yang belum ngerti tentang MPP ini. Padahal MPP ini memudahkan kita banget loh dari berbagai aspek. Waktu, tenaga, jadi nggak perlu lagi buat ngantri-ngantri. Iya, sayang banget ya Tenisa. Padahal kan dari MPP ini kan banyak ngebantu kita juga tuh sebagai masyarakat buat berbagai macam pelayanan juga ya sebenarnya. Nah, karena itu kita sebagai Smart ASN harus bisa menjelaskan mengenai MPP kalau nanti ditanya sama masyarakat. Terus kita jelasin deh gimana alur pelayanannya. Selain itu, kita juga sebagai Smart ASN harus memanfaatkan fasilitas MPP ini. Kalau aku waktu itu pengalaman pernah ngurus buat SKCK, perpanjangan. Waktu itu cepet loh, nggak lama-lama. Jadi nggak perlu deh tuh pakai jasa calo. Karena semuanya serba mudah dan praktis dan juga nggak bayar. Aduh, mantep. Bagus nih. Enak ya Teh kalau nggak perlu calo, jadi kita hemat waktu, hemat uang juga, lebih praktis dalam segala hal. Betul. Jelas dong. Sekarang udah pada tahu kan nih MPP itu apa, pelayanan itu apa aja, kemudian instansi apa aja yang bekerja sama MPP mau pelayanan publik. Nah, jadi mau pelayanan publik itu sekarang berjalan juga seiring dengan upaya Bekasi dalam mewujudkan smart city nih. Jadi begitu. Jadi kita harus mendukung nih sebagai Smart ASN, kita mendukung pula smart city.